Surat Al-Kahfi termasuk surat yang istimewa dalam Al-Quran. Al-Kahfi sering dikaitkan dengan perlindungan untuk umat akhir zaman, terutama dari fitnah Dajjal. Ada 4 kisah istimewa dalam surat ini, yang indah dan sangat menakjubkan. Kisah-kisah ini berisi hikmah dan nasihat dalam hal keimanan, hikmah dan nasihat tentang harta dan kekayaan, lalu, nasihat terkait pengetahuan serta adab dalam menuntut ilmu, serta hikmah dan nasihat tentang kekuasaan. Bagaimana kisah-kisah itu? Apa saja hikmah yang terkandung dalam masing-masing kisah? Simak videonya sampai habis. Hikmah kisah Asyhabul Kahfi. Menurut ulama tafsir, dari kisah Israiliyat, kisah Asyhabul Kahfi berada di era Raja Romawi bernama Dahyanus, sekitar tahun 249 hingga 251 Masehi. Raja dan rakyatnya penyembah berhala, dan terkenal gemar menyiksa orang beriman pengikut Nabi Isa. Disebutkan pada suatu hari besar kepercayaan mereka, sebuah ritual pemujaan dewa-dewa mereka, seluruh penduduk negeri hadir di acara tersebut. Di tengah acara, beberapa orang pemuda diam-diam keluar dari kerumunan, dan menjauh dari tempat upacara. Tak saling kenal, mereka secara tak sengaja berkumpul di bawah sebuah pohon. Mereka adalah anak-anak kaum bangsawan dan petinggi negeri. Setelah terjadi percakapan di antara mereka, akhirnya mereka saling tahu, bahwa mereka sama-sama menghindari upacara tersebut karena membenci penyembahan kepada berhala. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertauhid. Dengan kesamaan tersebut, akhirnya mereka sering bertemu, dan bersama-sama membuat tempat peribadatan sendiri untuk menyembah Allah. Akhirnya, aktivitas mereka diketahui sejumlah orang, dan dilaporkan kepada raja. Lalu, raja memanggil mereka untuk diinterogasi. Di depan raja, mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Allah, dan hanya menyembah kepadanya. Mereka juga menasihati raja dan para petinggi istana, untuk menghindari segala penyembahan kepada berhala, dan mengajak beriman kepada Allah. Mendengar perkataan para pemuda, raja marah, tapi berusaha menahan kemarahannya. Mengingat bahwa para pemuda itu adalah anak-anak bangsawan dan petinggi negeri. Raja memutuskan memberi mereka waktu untuk berpikir dan merenung, sebelum menghukum mereka. Memanfaatkan penangguhan dari raja, akhirnya para pemuda memutuskan melarikan diri. Allah lalu memberi ilham kepada mereka untuk menuju sebuah gua. Kemudian Allah membuat mereka tertidur selama 300 tahun, dan terbangun di era yang berbeda. Yaitu di era raja yang lebih toleran, terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan sang raja. Berikut ini beberapa hikmah kisah Asyhabul Kahfi. 1. Kisah ini mengajarkan bahwa iman adalah harta yang paling berharga. Perlu perjuangan dan pengorbanan untuk mempertahankan keimanan dan tauhid di tengah tekanan umat penganut kesyirikan. 2. Para pemuda diberi keberanian oleh Allah untuk menasehati penguasa langsung di depannya. Meski penguasa berbeda pandangan dan terkenal kejam, tapi mereka berani melakukannya. Amalan ini termasuk amalan yang paling utama. 3. Para pemuda menunjukkan bahwa berkelompok dan berkumpul dengan sesama orang beriman, akan memperkuat dan mempertebal keimanan satu sama lain. Mereka bisa melakukan ibadah bersama, saling mengingatkan dan menasehati untuk bersabar dalam keimanan, dan lain-lain. 4. Larinya para pemuda meninggalkan negerinya adalah bentuk hijrah dari negeri yang tak ramah terhadap orang beriman, yang merintangi dan melarang untuk beribadah kepada Allah, menuju negeri yang lebih ramah dan toleran. 5. Allah akan menolong orang beriman dengan caranya. Dalam kisah ini, Allah menolong para pemuda dengan memberi ilham untuk lari meninggalkan negerinya, lalu bersembunyi di sebuah gua. Allah jugalah yang menjaga dan menyelamatkan mereka selama ratusan tahun, hingga sampai pada masa kekuasaan raja lain yang lebih toleran. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang Rp1.000.000, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Hikmah kisah pemilik dua kebun. Ini adalah kisah dua orang kawan. Kawan yang kaya raya, sedang memamerkan hartanya, berupa kebun yang indah dan luas, serta membangga-banggakan jumlah pengikut dan pegawainya yang banyak. Diceritakan bahwa di tengah-tengah lahannya ada dua kebun anggur, yang dikelilingi oleh kebun kurma yang luas sebagai pelindung. Di antara kedua kebun itu terdapat kebun lain yang produktif, seperti kebun gandum atau jelai. Di tengah-tengah kebun, mengalir sebuah sungai kecil yang mengairi kebun-kebun itu. Si kaya mempertontonkan kebunnya dengan perasaan bangga dan ujub, bahkan dia membanding-bandingkan dengan harta si miskin yang tak seberapa dengan hartanya. Dia yakin, kebunnya akan tetap bertahan selama-lamanya.
Dia bahkan berkata, jika kehidupan akhirat itu ada, maka dia juga akan lebih kaya daripada kawannya yang miskin itu. Melihat kawannya berubah sombong karena hartanya, si miskin memberi nasihat agar tidak sombong, karena semua itu hakikatnya berasal dari Allah. Tapi, si kaya tak menggubrisnya, sehingga tiba azab Allah, tak butuh waktu lama, dengan cepat dan tiba-tiba, kebunnya hancur total, seluruh tanamannya mati, batang dan daunnya mengering dan terhempas ke tanah, dan sungai kecil di tengah kebun pun mengering seolah tak pernah ada airnya. Si kaya disebutkan hanya bisa menyesal sejadi-jadinya atas bencana yang menimpanya itu. Hikmah dari kisah pemilik dua kebun ini. 1. Kekayaan bisa membuat orang sombong dan meremehkan orang lain. Kekayaan bisa jadi anugerah, yang membanggakan, tapi sekaligus akan menjadi bencana pada seseorang jika itu membuatnya jadi sombong. 2. Kaya atau miskin, adalah takdir Allah. Hendaknya kita selalu mengaitkan segala nikmat kesuksesan atau getirnya kegagalan kepada Allah. Bahwa semua itu dari Allah, dan ada karena kehendak Allah. Hendaknya kita terus-menerus ingat Allah dengan berzikir, Masya Allah, la quwata illa billah. 3. Allah bisa mengambil nikmatnya sewaktu-waktu dalam sekejap, dengan sangat mudah. Bagi si kaya, perlu belasan atau puluhan tahun untuk mendapatkan segala hartanya tadi. Tapi bagi Allah, cukup waktu sekejap untuk menghancurkan dan melenyapkannya selamanya. 4. Dengarkan nasihat orang lain meski dia tidak sesukses atau sekaya diri kita. Saat kawan yang miskin menasehati kawan kayanya, agar bersyukur dan mengingat Allah karena kesuksesannya, si kaya justru menolak nasihatnya. Dia meremehkan nasihat tersebut hanya karena itu datang dari seorang kawannya yang miskin. Seandainya si kaya mendengarkan nasihat itu, maka bisa saja kebunnya akan semakin subur dan luas. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Hikmah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Saat ditanya umatnya tentang siapa manusia paling berilmu, meski tanpa bermaksud sombong, Nabi Musa menjawab bahwa dia adalah manusia paling berilmu di muka bumi. Dan Allah pun menegurnya. Lalu Musa diperintahkan menemui Nabi Khidir untuk berguru kepadanya. Saat keduanya sudah bertemu, Nabi Khidir sudah memperingatkan Nabi Musa, bahwa dia tak akan bisa bersabar belajar kepadanya. Tapi, Musa tetap bersikeras untuk mengikutinya. Berbagai peristiwa Musa temui selama belajar kepada Nabi Khidir. Pertama, Nabi Khidir melubangi perahu seorang nelayan miskin. Kedua, Nabi Khidir mengakhiri hayat seorang yang masih sangat muda. Ketiga, saat mereka berada di suatu negeri, Nabi Khidir membantu mendirikan tembok yang runtuh di sebuah bangunan. Pada semua peristiwa itu, Nabi Musa gagal bersabar. Karena seharusnya, dia berdiam diri dan menunggu sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan semua tindakannya kepada Musa. Karena Musa gagal bersabar, maka Nabi Khidir minta Musa meninggalkannya. Setelah Khidir menjelaskan hikmah di balik semua tindakannya itu. Berikut ini adalah hikmah dari kisah pertemuan Musa dan Khidir. 1. Seluas apapun ilmu seseorang, tetaplah terbatas. Dan bisa jadi ada orang lain yang mampu mengunggulinya. Saat Nabi Musa menganggap bahwa dirinya adalah manusia paling berilmu, dia ditegur Allah, dan ditunjukkan seorang hamba yang disebut lebih berilmu daripada Musa. Akan tetapi, Nabi Khidir pun mengakui, bahwa Musa mengetahui ilmu yang dia tidak tahu. Seperti dalam hadis ini, Khidir berkata, "Wahai Musa, aku memiliki sebagian ilmu dari ilmu Allah yang dia ajarkan kepadaku, yang tidak engkau ketahui, dan engkau pun memiliki sebagian ilmu dari ilmu Allah yang dia ajarkan kepadamu, yang tidak aku ketahui." 2. Ilmu apapun yang diketahui seseorang, sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Sehingga kita tak berhak untuk sombong. Ini sesuai dengan perkataan Nabi Khidir dalam hadis sebelumnya. 3. Takdir Allah seringkali sulit dipahami. Kuncinya adalah selalu husnuzon kepada takdir Allah. Beberapa kali Nabi Musa keheranan, bahkan mengingkari perbuatan Nabi Khidir, terutama pada peristiwa Nabi Khidir melubangi perahu dan mengakhiri hidup si bocah. Tapi, di balik itu, tersimpan hikmah yang besar. Lubang pada perahu nelayan miskin menyebabkan pasukan raja negeri itu batal merampas perahunya, karena dianggap sudah rusak. Sedangkan bagi orang tua si bocah kecil, mereka jadi terhindar dari kekafiran, karena anak itu bisa membuat kedua orang tuanya kafir saat dia dewasa. Dan dikatakan, Allah nanti akan menggantikan anak yang lebih baik bagi kedua orang tuanya itu. 4. Bersabar dalam menuntut ilmu. Kisah Musa belajar dari Nabi Khidir ini, jelas menegaskan bahwa menuntut ilmu butuh kesabaran. Meski dalam kisah itu, Nabi Musa ternyata tak cukup bersabar untuk belajar dari sang Nabi. Hikmah kisah Dzulkarnain.
Kisah Raja Dzulkarnain adalah salah satu kisah terkenal dari surat Al-Kahfi. Kisah ini tentang sang raja yang sedang memantau wilayah kerajaannya, dari ujung barat, timur, dan utara. Di ujung barat, tempat matahari terbenam, sang raja mendapati air yang berlumpur hitam. Di ujung timur, tempat matahari terbit, Dzulkarnain mendapati kaum yang disebutkan tak mendapatkan naungan sedikit pun. Lalu di ujung utara, dia mendapati suatu negeri di kaki gunung, berada dekat celah di antara dua gunung. Penduduk di negeri itu mengadu kepada Dzulkarnain bahwa mereka sering diganggu dan merasa terancam dengan makhluk yang dijuluki Yajuj-Majuj yang keluar dari balik gunung. Mereka lalu minta Dzulkarnain membantu mereka mengatasi Yajuj-Majuj. Sang raja lalu meminta potongan besi dan tembaga yang jumlahnya melimpah di daerah itu. Dzulkarnain lalu menyusun besi-besi itu menjadi tembok tinggi yang menutup celah di antara dua gunung, lalu menuangkan cairan tembaga panas untuk melapisi besinya. Tembok tersebut tak bisa dipanjat, dihancurkan, atau dilubangi Yajuj-Majuj walau mereka sudah berusaha setiap hari, sampai tiba waktunya Allah mengizinkan tembok tersebut berlubang dan hancur, sehingga Yajuj-Majuj lolos dari balik tembok. Hikmah dari kisah perjalanan Dzulkarnain ini antara lain: 1. Kekuasaan besar adalah tanggung jawab. Bisa menjadi anugerah, tapi bisa jadi bencana untuk banyak orang dan diri sendiri. Kekuasaan di tangan orang beriman akan memberikan manfaat bagi banyak orang, karena akan digunakan untuk kemaslahatan umat dan untuk melindungi. Dengan kekuasaannya yang besar, Dzulkarnain menggunakannya untuk membantu penduduk negeri agar bisa terhindar dari gangguan Yajuj-Majuj, tanpa bayaran sama sekali. 2. Kekuasaan adalah takdir, bukan murni kesuksesan yang kita capai hanya dengan usaha kita. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Seperti halnya Dzulkarnain, saat sudah berhasil membangun tembok pengurung Yajuj-Majuj yang tinggi, besar, dan kokoh, dia tidak menyombongkan diri sama sekali. Bahkan mengembalikan semua urusan dan pujiannya kepada Allah. Dia, Dzulkarnain, berkata, "Dinding, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Demikianlah video kita kali ini. Hikmah yang sangat dalam dari 4 kisah Al-Kahfi, yang bisa membentengi kita dari ujian keimanan, harta, ilmu, dan kekuasaan, terutama di akhir zaman, insya Allah. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.